Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya aku, Deviana Budiman. Di video kali ini aku mau bikin reaction video tentang draw story-nya aku yang kemarin sempat aku share juga di media sosial, di Instagram, di WhatsApp juga aku share. Kalau di Facebook lupa, aku kayaknya belum aku share. Nah, jadi teman aku itu kan dia punya channel YouTube dan dia itu tertarik buat ngangkat kisah aku tentang perubahan penampilan aku ini. Kalau menurut dia sih katanya kisahnya menarik, bisa menginspirasi orang. Tapi kalau dari diri aku sendiri sih aku masih kurang pede gitu. Sampai pas itu mau di publish juga aku masih mikir kan ini bakalan bermanfaat nggak sih buat orang lain, karena dari diri aku sendiri aja aku kurang pede gitu ya. Dan aku dengar katanya cukup banyak banget yang nge-share draw story-nya aku. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton dan yang udah bantu share juga. Nah, buat kalian yang belum nonton, setelah nonton video aku, setelah nonton ini, kalian langsung aja nonton ke channelnya Dinasti Febriansi. Nanti untuk linknya aku taruh di bawah ya. Dan sebelum aku lanjutin, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel aku, yang udah nontonin terus videonya aku, yang udah nungguin gak sih? Nungguin gak sih? Enggak ya? Udah biarin deh. Pokoknya aku mau ngucapin terima kasih banyak. Dukung terus channel aku ya dengan cara like, komen, dan subscribe. Aktifkan juga tombol notifikasinya biar kalian itu selalu dapetin updatean video terbaru dari aku. Jangan lupa follow Instagram aku di @devianabudiman. Langsung aja kita mulai. Awal mula Devi berhijrah ketika saat ia bekerja di lingkungan kerjanya, ada yang menggunakan cadar dan yang lainnya mengenakan pakaian kerja gombrong serta longgar. Pada saat itulah Devi mengaku sangat tentram melihat para wanita tersebut. Yang aku kagum, pada akhirnya dia tuh ia ngegambarnya memutuskan untuk mengenakan pakaian longgar gambarnya juga dan gombrong. cukup bagus dan Alhamdulillah, suaranya itu masuk banget dengan karakter yang dia gambar gitu loh. Serta ia tidak lagi merasa risih saat berjalan di antara kerumunan para pria. Benar apa yang dibilang video ini, kalau misalkan awalnya itu pas waktu dulu aku masih kerja di retail, dan rata-rata yang belanja ke toko aku itu orangnya tuh pakai niqab gitu ya. Waktu itu sempat agak sedikit canggung gitu loh deket sama mereka gitu ya. Dan makin lama kok aku jadi makin seneng gitu loh ngelihat mereka. Terus aku juga kayaknya penasaran gitu loh, itu gimana cara pakainya, terus rasanya apa, dan aku tuh cari tahu di YouTube gitu loh. Perubahan positif tersebut tidak ditanggapi positif juga oleh manajemennya, karena posisi Devi pada saat itu adalah atasan dan harus mengenakan office wear atau seragam kantor yang rapi. Maksudnya rapi dalam perusahaan konvensional adalah kemeja, rok, celana, dan blazer yang tidak longgar atau press body. Menanggapi tentang yang diceritakan tadi, yang tentang seragam aku yang pas aku naik jabatan, itu emang benar pas aku naik jabatan gitu ya, jadi kepala area, aku sempat izin untuk menggunakan pakaian syar'i, tapi ya sesuai dengan ketentuan kantor. Emang rata-rata kan harus pakai pakaian kantor kayak gitu, tapi aku juga pakai pakaian kantornya nggak minim ya, kayak misalkan baju aku tuh kayak tuniknya itu sedengkul, meskipun aku pakai celana panjang gitu ya, bajunya itu tetap pakai tunik, tetap pakai hijab yang menutup dada, itu seperti itu, mensiasatinya gitu. Walau larangan lisan tersebut telah dipaparkan, ia semakin memperdalam mengkaji ilmu tentang tata cara berpenampilan muslimah syar'i yang seperti apa. Dan ia memfollow beberapa tokoh selebgram syar'i yang bercadar, dan menurutnya sesuai dengan pedoman ilmu yang ia dapat. Seiring berjalannya waktu dan semakin lamanya Devi menjadi follower para selebgram tersebut, ia kagum pada mereka dan bertanya dalam hati, kok mereka bisa senyaman itu ya mengenakan hijab syar'inya? Dengan berjalannya waktu, makin sering aku
nonton video-video tentang cadar, terus lama-kelamaan aku tertarik gitu loh, kok kayaknya di Instagram banyak gitu ya yang selebgram berniko. Aku sering banget ngikutin aktivitasnya, kok kayaknya nggak ada beban sama sekali. Terus kayak mereka tuh kayak nyaman aja gitu loh dengan aktivitas mereka. Terus makin lama aku makin banyak tuh follow selebgram bernikop kayak gitu. Lama kelamaan seneng aja gitu ngelihatnya, adem, ngelihatnya enak gitu loh. Kalau menurut aku, following kalian itu berpengaruh banget terhadap diri kalian sendiri. Kalau misalkan kalian memfollow yang negatif misalkan, ya kalian pun bakalan ikut seperti itu gitu loh ke depannya. Nah, begitu pula dengan aku gitu loh, yang aku lihat, yang aku seneng, yang aku follow, ya perempuan-perempuan yang pakai cadar gitu loh, yang aktivitasnya menggunakan cadar pokoknya gitu ya, ya berpengaruh juga terhadap kita gitu loh. Terus yang aku follow juga kayak misalkan ceramah-ceramah Ustadz Adi Hidayat, terus Ustadz Hanan Ataki, terus Ustadz siapa lagi banyak. Terus ada akun-akun dakwah yang sering nge-share video-video dakwah gitu, ya berpengaruh juga sama diri kita gitu loh. Jadi sebenarnya media sosial itu nggak semuanya jelek kalau menurut aku pribadi, tergantung dari si penggunanya sendiri. Si penggunanya sendiri ini mau mengarahkan dirinya kemana gitu loh. Jadi seperti itu ya, kita lanjut lagi nonton videonya. Seorang Deviana Budiman, lulusan sarjana hukum Universitas Tama Jagakarsa, akan memilih jalan hidup barunya, meninggalkan ijazah yang selama 4 tahun ia raih dengan penuh perjuangan. Perjuangan banget. Banyak pekerjaan gemilang bikin sesuai gelar sarjananya di luar itu sana. Namun, dengan hati yang penuh tekad, ia tinggalkan gelar sarjananya tersebut. Kemudian beralih profesi menjadi istri rumah tangga. Akhirnya, ia memulai usaha online shop di bidang aksesoris kerudung. Karena Dan aku Devi itu orangnya nggak percaya, bisa diem ya, nggak bisa yang suatu namanya saat ia diem akan terus mempunyai di rumah, usaha cuman sukses yang ia ungkang-ungkang raih kaki, itu nggak bisa. dari Pasti kedua ada tangannya. aja yang aku kerjain. Alhamdulillah, Ya alhamdulillah menghasilkan. respon dari pembeli banyak sekali menuai hasil. Seperti aksesoris tersebut dipesan untuk resepsi pernikahan dan lain sebagainya. Begitulah Devi menjalani hidup barunya. Respon yang diberikan keluarga dan teman sekitar mengenai perubahan Deviana, seorang muslimah bercadar, ya, awalnya mereka semua kaget. Namun, seiring berjalannya waktu, karena mereka mulai terbiasa melihat penampilan barunya, alhamdulillah, semua mendukung apa yang menjadi pilihannya. Menanggapi tentang ini, pastilah mereka pasti kaget. Dan awalnya aku tuh takut kehilangan teman-teman aku gitu loh, takut mereka tuh ngejauhin karena mungkin berbeda, takutnya aku tuh gimana, takutnya aku tuh nggak mau gabung lagi sama mereka. Dan alhamdulillahnya aku tuh yakin bismillah aja gitu loh, pasti nggak mungkin lah gitu loh mereka ninggalin aku. Kalaupun mereka ninggalin aku, Allah pasti ganti dengan teman yang lebih baik. Dan alhamdulillahnya teman-teman aku nggak ada yang ninggalin aku, malah mereka itu rajin video call, rajin nelpon, rajin WA gitu. Mereka tuh malah antusiasnya tinggi banget gitu loh, malah seneng gitu loh, nggak sama sekali ngejauhin, nggak apa gitu loh. Dan aku minta maaf ya sempet seujon gitu. Dan alhamdulillah ya, kalau misalkan kita yakin, kita percaya aja sama Allah, yang namanya pikiran-pikiran jelek itu nggak ada. Makasih teman-teman aku semuanya. Hingga akhirnya ia istiqomah sampai detik ini. Deviana pernah mendengar sebuah ceramah. Berhijrah bagi muslimah tidak selalu akan mengenakan cadar. Karena muslimah yang tadinya berbusana terbuka, kemudian mengenakan busana tertutup adalah hijrah. Muslimah yang mengenakan busana tertutup
kemudian berjilbab adalah hijrah. Muslimah yang mengenakan hijab kemudian memutuskan mengenakan busana syar'i adalah hijrah. Dan muslimah yang mengenakan busana syar'i kemudian menutup wajahnya menggunakan cadar adalah hijrah. Jadi ini benar banget. Kalau menurut ini aku lupa gitu loh penceramahnya siapa. Dan ini tuh emang bener banget yang namanya hijrah itu nggak melulu itu pakai cadar. Banyak banget yang nge-DM aku di Instagram, Kak, definisi hijrah menurut kakak itu seperti apa gitu loh. Kak, sebenarnya aku pengen hijrah, cuman aku takut gitu loh, nggak dibolehin sama orang tua. Mulai dari sekarang tanamkan di dalam pikiran kalian gitu loh, yang namanya hijrah itu nggak melulu pakai cadar gitu loh. Kayak misalkan kamu sekarang nih belum pakai hijab, kamu pakai hijab itu udah bisa dibilang hijrah. Terus kayak misalkan kamu yang pakai pakaiannya tadinya ya pakai hijab memang gitu, terus bajunya yang masih ngetat-ngetat, pakai celananya yang ngetat-ngetat, mungkin beralih ke baju yang longgar-longgar. Jadi hijrah itu nggak melulu soal cadar, nggak melulu soal hijab yang lebar-lebar, nggak melulu soal niqab. Intinya perubahan yang mengarah ke hal yang lebih baik itu udah bisa dibilang hijrah gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu nih ada yang pengen hijrah tapi pengen pakai cadar tapi takut orang tuanya nggak ngizinin, atau misalkan orang tua kamu nggak ngizinin, ingat ya, diutamakan nurut sama orang tua ya, karena itu lebih utama gitu. Itu Intinya, alasan utama Deviana Budiman mengenakan cadar karena ia nyaman akan busana barunya. Ia lebih merasa terlindungi dari hal apapun yang ada di lingkungan luar rumah. Dengan ia mengenakan cadar, media cadarlah yang mengingatkan ia akan semua tindakan yang ia perbuat. Selain Quran dan nasihat suami serta orang tua, cadarlah sebagai pengontrol imannya. Baginya, mengenakan cadar tidak harus menunggu pribadi seseorang menjadi soleha 100%. Ya, karena cara berbusana adalah hak setiap manusia. Apabila hati sudah klik, mau menghindar akan suara hati pun tiada bisa. Baginya, lebih baik memulai dengan nol dan akhlak serta kepribadian pun mengikuti, ketimbang tidak berhijrah sesuai hati nurani. Dengan mengenakan busana syar'i dan cadar, ia setiap harinya bisa bercermin akan ilmu agama dan kehidupan yang telah ia dapat. Semakin tertutup, busana yang ia kenakan, insya Allah, yang ia cita-citakan semakin bertambah keimanan agama yang ada pada dirinya. buat kalian yang penasaran tentang video lengkapnya itu seperti apa, kalian boleh langsung berkunjung ke YouTube channelnya Dinasti Febriansi. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube-nya dia ya, like dan komen juga tuh di channel YouTube-nya dia ya. Dan nanti untuk linknya aku taruh di description box, jadi kalian tinggal klik aja ya. Dan terima kasih buat kalian yang udah nontonin video aku sampai akhir ya. Jangan lupa dukung channel aku juga dengan cara like, comment, dan subscribe. Aktifkan juga tombol notifikasi atau tombol loncengnya biar kalian itu selalu dapetin updatean video terbaru dari aku. Jangan lupa follow Instagram aku di @devianabudiman. See you next video. Assalamualaikum.